Karena GMP Max itu ngelihat banget sama organiknya kita kayak gimana sekarang. Organikmu sampah, pasti GMP Max-nya akan lebih berat. Nah, hari ini saya akan share soal, saya judulnya 10 rahasia. Ya. Nah, ini nih ya. Belum connect ya. Nah, ini karena saking rahasianya, PPT juga nggak ada. Ya, 10 rahasia cara scale up di Shopee tahun 2025. Ya. Nah, saya kan kerjaannya memang sebagai konsultan marketplace. Jadi saya tuh sering keliling dan bantu dari teman-teman brand, teman-teman UMKM untuk kayak semacam dokter marketplace ya. Istilahnya kita coba cari masalahnya di toko-toko online itu seperti apa. Ya, jadi saya punya privilege buat ketemu dengan banyak sekali seller karena memang bisa dibilang ya full time saya sekarang itu sih. Nah, jadi mungkin ini yang saya sharing adalah rangkuman permasalahan yang ada dan yang menurut saya poin-poin penting yang bisa disampaikan. Jadi ini sifatnya bukan kayak kalau teman-teman pernah ikut kelas saya kalau yang di online ya runut ya, ini saya lebih ke poin. Memang beberapa yang kalau udah nonton YouTube ya pasti udah pernah lihat nih. Cuma ini saya ada versi update-nya. By the way, sini ada yang botakers, yang masih member, ada yang botakers, ya, ada yang mau yang member YouTube ada, masih. Nah, kalau yang masih saya ada souvenir buat teman-teman. Ya. Kalau yang masih ya, coba kasih saya lihat ya. Ini Om saya masih botakers di YouTube ya. Kan botakers sana ada level-levelnya. Saya masih botakers, saya kasih topi. Biar gantengnya sampai ke saya, guys. Ya. Kalau yang mau subscribe sekarang buat dapetin juga boleh. Cuma ada 2 ya. Tinggal kasih lihat saya masih member. Ya, saya cuma ada 2 souvenir di sini yang saya bagiin kalau ketemu ke kelas-kelas kayak gini ya. Oke. Ya. Ini memang susah nih kalau mau rahasia-rahasia gini. Biasanya ada teknis. Nah, ya, nggak jadi rahasia-rahasia ya kita ya. Yang bawah. Nggak bisa. Masih seperti canda dari depan. Ya, perkenalkan saya Om Botak, atau biasa disebut dengan Jonathan kebalik ya. Saya adalah mentor Shopee dari tahun 2020. Saya sebenarnya sama aja kayak teman-teman, saya seller biasa ya. Saya bukan orang Shopee kalau mau dibilang, tapi saya mungkin salah satu seller yang lumayan awal. Saya dari tahun 2015. Di zaman Shopee itu masih enak-enaknya, teman-teman. Ya kalau boleh kilas balik dikit, zaman enak-enaknya Shopee itu zamannya mana? Saya adalah awal di Shopee ya, saya adalah seller payung. Sebenarnya saya bukan seller payung, tapi jadi seller payung gara-gara Shopee. Ya, waktu itu saya jualan palu gada. Tapi entah kenapa barang saya yang payung itu di Shopee itu rame karena RM saya RM bagian home and living. Dan setiap kali minta, ya saya kasihnya payung. Dan saya bisa punya brand ya waktu itu karena Shopee sebenarnya. Karena kalau zaman dulu setiap kali diminta sama flash sale 100, 200, 300 ya, habis tuh. Dalam 1 jam nggak nyampe, bahkan dalam 10 menit masuk pesanan gitu ya. Udah zaman-zaman indah ya, gila. Mana ada zaman kayak gitu lagi ya. Jadi zaman dulu kunciannya kalau teman-teman kelas-kelas nggak akan laku. Saya yakin. Kenapa? Kalau mau rame, orang dalam. Kalau teman-teman udah punya PIC yang bagus, yang bisa subsidi kasih teman-teman punya barang, itu udah pasti rame. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang emang beda. Kalau mau dibilang saya bisa gede dulu, kenapa? Karena RM-RM-nya memang saya udah ada pegangan. Jadi orderan bisa 5.000 sehari ya karena dibantu sama RM. Ya, selama kita stok barang ada, nggak usah harga terbaik deh. Asal ada barang, pokoknya habis. Dan kita dulu jualannya bukan untungnya dari barang. Kita untung dari margin ekspedisi. Jadi dari margin ekspedisi aja udah bisa bayar gaji karyawan, lebih lagi. Kalau barang itu udah bonus. Makanya dulu cepat. Sama seperti teman-teman yang mungkin waktu masuk di awal-awal TikTok baru buka. Ya kan?
dipegang sama RM-nya, barang subsidi. Cepet naiknya ya. Makanya kalau ada sesuatu yang baru dan kita yang pertama, teman-teman bisa dapat advantage-nya seperti itu. Karena memang perubahan itu kayak gitu. Kalau sekarang, bukannya udah nggak bisa. Tapi kalau mau diibaratkan, Shopee itu kayak mall ya. Dia baru buka nih. Kalau mall baru buka, yang penting penjualnya dulu atau pembelinya dulu? Penjualnya dulu. Nah itu kita disuruh masuk. Jualan di sini, ya, free. Free kan? Free kan? Free ongkir, free, pokoknya free ya. Yang jualan udah rame, berikutnya dia cari pembeli, ya kan? Customer beli sini. Begitu pembeli yang udah rame, apa yang dilakukan oleh platform? Naikin admin. Naikin semuanya, ya. Naikin semuanya. Affiliate udah kena sekarang, 0,5% kan? Udah kena. Gue bilang tunggu aja, bentar lagi juga 10, 11 ya. Tunggu aja ya, tinggal tunggu waktu saya bilang. Jadi kayak gitu. Mall sekarang udah rame kan? Mallnya, platform udah rame. Ya kalau mau jualan, mau dapat traffic, ya harus iklan. Harus ngikutin fitur ini, fitur itu. Ya, itu akan cycle-nya kayak gitu. Jadi saya kadang berasa kayak orang goblok ya. Zaman dulu, waktu awal-awal jualan online, kita itu edukasi orang ya. Kalau mau beli barang saya, beli di online, free ongkir, ya. Udah daripada gue ribet rekapin di WhatsApp, beli di online. Nah sekarang kebalikannya. Kalau bisa, kita tarik orang balik ke WhatsApp beli. Ya kan? Gue kayak orang gila ya. Dulu gue tuh edukasi orang supaya beli di online, supaya reviewnya naik. Tapi sekarang malah sebaliknya. Kalau bisa, orang jangan beli di toko gue di online, tapi kenal dari online. Jadi selalu ada shifting kayak gitu. Dan kita melihat sebenarnya market ini lagi shifting. Indonesia memang belum kayak di luar yang udah pakai Shopify, bukan Spotify ya. Shopify, ya kan? Tapi kalau di sini belum umum kayak gitu. Memang Desti ada Desti Store, tapi untuk narik traffic ke sana kayaknya belum umum. Orang masih males. Terutama mungkin untuk barang-barang middle up, kayaknya orang lebih cenderung pakai untuk platform e-commerce ya, karena ada trust. Mungkin kalau barang-barang yang middle low, yang harga murah masih oke. Nggak tahu kalau menurut teman-teman yang sebagai brand jualan kayak gimana. Kalau disuruh beli jam tangan misalnya tadi, Kristen ya, dia suruh pakai WhatsApp, orang mikir 2 kali nggak? Mikir 2 kali kan ya. Kalau dia kenal tokonya, kalau ini admin penipuan, ya kan. Jadi susah sih kalau menurut saya. Ini nggak tahu trennya depannya kayak gimana, tapi shifting itu pasti akan ada. Ya, dalam kita jualan. Nah, teman-teman, selain sebagai mentor, ya ini kerjaan saya yang lain ya. Saat ini saya di Data Pintar sebagai CEO-nya, kita jualan data ke seller sebenarnya. Ya, data Topet, Shopee, TikTok. Ya. Jadi teman-teman bisa cobain. Nanti kita kasih yang di sini ikut, kasih coba 1 minggu juga buat teman-teman coba. Tapi kita punya Chrome extension juga udah lumayan lengkap untuk teman-teman bisa cobain ya. Dan Gaspol Digital tadi ya, kita ads agency dan Live Hub itu agency buat live. Jadi ini yang kita kerjain sih. Selain dari tokonya online sendiri Om Botak, saya juga jual thermal, lakban dan lain-lain di toko-toko yang lain. Ya, jadi kita ada berapa? Namanya Mall Thermal toko itu. Ya. Nah, pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama ya. Ini udah sering banget saya di konten sama teman-teman, mungkin nggak familiar. Saya berasa iklan Shopee nggak bisa asal ngegas. Nah ya, maksudnya apa nih ya? Karena iklan Shopee itu ketemu dengan konversi. Kalau iklan kan kita bawa traffic ya. Jadi itu akan ketemu yang namanya konversi sebelum jadi omset. Makin teman-teman bilang saya pakai GMV Max, makin penting konversi tokomu dibandingin dulu. Karena GMV Max itu ngelihat banget sama organiknya kita kayak gimana sekarang. Organikmu sampah, pasti GMV Max-nya akan lebih berat menurut saya. Karena GMV Max kita nggak ngatur apa-apa lagi kan. Cuma dari organik toko ya. Judulnya gimana, reviewnya gimana, performance toko kayak gimana, penilaian kayak gimana. Jadi makin ke sini, malah menurut saya konversi itu makin penting ya dibandingkan dengan dulu. Ya, iklan memang bukan shortcut ya. Tapi dengan iklan, penjualan meningkat. Karena traffic ketemu sama konversi yang bagus. Ya.
Nah, saya percaya saat ini organiknya ya is dead. Mungkin masih banyak cara black hat, tapi pastinya nggak works untuk cara yang lama. Kalau zaman dulu kita lihat cara black hat apa sih? Back order ya, sampai 10.000 ya. Zaman dulu kan ya, kalau nggak bikin toko banyak, spam ya. Kuasain judul di spam yang bagus-bagus, panjang-panjang supaya masuk ke pertama. Apakah cara kayak gitu masih works sekarang? Makin sulit ya. Kalaupun bisa, saya nggak tahu. Soalnya saya nggak main kayak gitu. Saya dari dulu ya, mungkin lurus-lurus aja gitu ya. Tapi mungkin karena saya lurus-lurus, saya masih bisa survive daripada yang main apa segala macam cara black hat. Karena begitu black hat-nya banyak yang pakai, jadi nggak works lagi kan. Ya makanya saya nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh. Menurut saya ya fundamentalnya aja teman-teman ya. Nah, di sini pun saya percaya bahwa SKU Hero pun masih menggunakan iklan ya teman-teman. Jadi kalau memang kita ngomongin hero, ya yang hero-nya ini kan misalnya batik nih harganya 45.000, ini aja masih ngiklan. Ya, kalian jual batik misalnya harganya lebih mahal dari ini ya, 90.000 ya, nah ngiklan, review lebih jelek, review lebih dikit juga. Gimana caranya kita bisa jualan? Karena yang rame pun masih ngiklan. Nah ini kita lihat nih, semua ini masih rame ya, rak, skincare, sendal ya. Bidnya pun tinggi dari 1.000, 1.000, 3.000. Apalagi teman-teman pakai GMV Max sekarang. Ya, bidmu berapa dengan GMV Max? Tinggi. Kemarin saya ada rubah dari GMV Max ke manual. GMV Max-nya udah jalan, tapi kan agak boncos ya. Terus saya pindahin manual iklannya. Di manual kagak jalan. Karena saya bid cuma minim 200, 500 ya. Nggak jalan. Kenapa teman-teman? Bidding di GMV Max-nya kalau saya hitung 3.000-an. Ya. Nggak kemakan kalau cuma teman-teman bid yang tipis-tipis dengan manual. Maka dengan GMV Max, bidding iklan pun makin berat. Dan kita nggak bisa bilang saat ini dengan manual bisa lebih hemat. Lebih boncos, iya mungkin. Jadi permasalahannya itu. Ya. Nah ini kita salah satu klien kita Torch ya. Torch pun ya menurut kita ya sampai sekarang kita masih handle, tapi memang strateginya yang saya mau tekankan kan bahwa semakin banyak brand yang dari online masuk ke offline dan mereka pun di toko offline mereka mengonlinekan juga barangnya. Jadi itu menambah titik, menambah cabang, tambah lokasi. Di sana teman-teman bisa scale up dengan menambahkan lokasi baru dan toko baru. Karena audiensnya di sana mendekatkan diri dengan audiens. Ya, dari toko ini banyak instannya. Karena instan di Shopee murah ya. Instan di Shopee murah ya. Saya kemarin pesan instan 80.000 di Jakarta itu masih free. Ya, pesan barang 80.000 masih free. Saya bilang gila, cuma driver yang setengah mati sekarang. Ya kan? Instan di Shopee itu bisa 3 atau 4 orderan ya. Ya kan di Bandung juga kayak gitu kan. Saya tuh jualan bubble, teman-teman. Ya kan, saya udah batasin satu driver yang instan 2 bubble. Dia instannya ngambil berapa paket sekaligus. Bubble yang sama, mati. Gimana kirimnya ya. Tapi ya kalau yang kejadian saya sih driver yang muda nolak. Driver yang tua ambil. Kayaknya yang tua tahu cari duit susah. Ya, jadi kejadiannya instan pun sekarang dihajar sama ini. Tapi makanya titik itu penting lokasi. Kalau di Jakarta teman-teman lihat Jabodetabek ya. Teman-teman yang di misalnya di Bogor sekitarnya tuh titikin di Jakarta Selatan itu langsung nambah orderan ini cepat signifikan. Padahal kirimnya dari Bogor tetap. Jadi location itu menurut saya krusial sih zaman sekarang. Apalagi kalau teman-teman bisa mengaktifkan instan. Sekarang baru keluar tuh instan kilat ya. Ada yang udah aktifin belum? Nah itu fitur baru nih. Ada yang coba, teman-teman coba dulu deh. Nanti kalau udah kasih tau bagus jelek, kasih tau saya. Ya. Karena instan kilat, dalam 1 jam harus terima, terus berikutnya harus kirim. Jadi customer digaransi terima dalam waktu 2 jam. Atau dalam 1 jam pertama harus terima dan kirim ya. Kalau nggak cancel ya. Jadi saya bilang, wah ini operasionalnya heavy banget ya. Heavy banget ya. Harus diprioritasin bener tuh, udah bukan instan lagi. Mungkin karena orang udah enek,
dikasih instan yang instan, sekarang rasanya udah bukan instan lagi. Nyampenya lama karena dia ngedrop ke beberapa titik ya. Um, ini yang kita kerjakan di Gaspol ya. Jadi ya teman-teman ini mana ya? Nggak ada ya, lama ya. Ini iklannya ruasnya 7, tapi fashion muslim dan dia baru mulai naik ketika bulan puasa kemarin ya. Jadi kalau fashion muslim memang ruasnya bagus. Cuma kalau dibilang sekarang pasti turun. Ya. Kalau fashion muslim ya. Ini ya menuju ke inilah ya. Menuju ke bulan puasanya naiknya signifikan sih. Tapi poinnya saya adalah teman-teman kalau mau jualan sesuatu yang nanti eventnya misalnya di bulan Maret, jangan masuk ke kita bulan Februari, telat. Ya, kita udah handle mungkin dari Oktober. Supaya kita bisa building organiknya dulu, tokonya dibagusin dulu, ya, diramein dulu, supaya nanti perkaliannya mau dikali 3, mau dikali 5, tapi kan base kalinya udah tinggi. Kalau teman-teman mau langsung rame, tadi 10 juta, mau langsung 1M ya, susah. Ya, perkaliannya mesti berat banget ya. Mesti bakar iklannya atau gimana, berat lah. Karena Shopee itu iklannya pun nggak bisa kayak Meta, ya kan? Kalau Meta mau digas cepet ya. Tapi kalau Shopee, gasnya itu perlahan, kayak mesin diesel. Nah, kalau ini sellernya sama kayak si Christine tadi ya, pusat jam ya. Jadi dari Maret, ternyata setelah April pun ngedropnya nggak separah bulan-bulan yang sepi ya. Jadi April itu masih lumayan rame. Dia naik, Oktober udah lewat daripada bulan Maret. Menurut saya ini fundamental traffic atau toko supaya rame untuk scale up sebenarnya kayak gini ya. Kita bisa pertahanin traffic dan memanfaatkan event sehingga ketika lagi event kita bisa buat rekor all time high. Jadi ketika dropnya itu nggak separah waktu bulan yang sepi yang lalu. Nah, ketika drop sepinya kita itu tetap tergolong rame, maka nanti ketika rame berikutnya, event berikutnya, kita akan naik. Sebenarnya menurut saya kuncinya kita menjaga caranya kita buat scale up itu kurang lebih kayak gitu. Bagaimana kita sebagai seller memanfaatkan event yang ada untuk bisa menuju all time high. Kalau teman-teman jualannya flat, nggak bisa ada peak ya, menurut saya akan susah untuk menaikkan omset teman-teman di e-commerce. Makanya yang namanya event, campaign, dan segala macam harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mendatangkan customer baru yang mungkin nantinya repeat order sehingga sepinya kita tetap lebih ramai daripada sebelumnya. Itu pengertian saya sih. Makanya saya berasa kalau event kita mau harus all out. Rugi pun nggak apa-apa. Yang penting trafficnya naik dulu, omsetnya naik dulu. Nah ini toko yang tadi ya, dia iklannya ROAS-nya di 9, ya. Tapi ini kita kan setelah Lebaran ya, setelah Lebaran kan bulan Maret nih, dia nggak tutup toko sih. Ternyata sepinya sekarang tetap lebih ramai daripada sebelumnya. Jadi sekarang udah bukan event aja, tokonya tetap ramai. Dan Lebaran yang ini dia udah naik 2 kali lipat dari Lebaran tahun lalu. Jadi ini tahun ini ya, 2025 ya. Jadi kita melihat tahun ini bagus atau enggak? Enggak juga, bagus juga. Untuk toko-toko yang memang fokus bagus. Ya, masih bisa naik juga. Banyak toko yang masih naik yang kita pegang. Ini seller fashion dari nol pun langsung bisa digas. Bisa nggak? Bisa, tapi bertahap ya. Ada tahapannya naik, tapi masih bisa. Ya, jadi dari nol pun masih bisa. Kalau yang ini kita baru pegang di sini November, tapi langsung bisa digas setelah sebelumnya flat. Jadi kalau tokonya teman-teman iklannya belum dioptimasi dengan baik, harusnya untuk naiknya cepat. Tapi setelah itu buat naik lagi, nah ini yang perlu effort. Perlu SKU baru, ya kan? Perlu banyak effort lah. Kalau yang sebelumnya dari nol nih ya, atau belum dioptimasikan baik, naiknya 2 kali lipat tuh cepat. Nah ini yang saya sering dapat sih ketika bedah.
Nah, ini seller fashion. Dia setelah event ngedrop banget April, terus dia flat ya. Lalu kita baru masuk di Oktober. Ya, Oktober kita bisa scale up dan puncaknya di sini. Lebaran yang lalu kita 3 bulan terakhir 1M budgetnya di Shopee. Dia all time high juga kemarin. Dan ini pakai manual. Jadi kalau mau dibilang jualan di Shopee masih enak sebenarnya. Masih bisa banget. Ya. Seller ini pun kita cuma handle iklannya doang. Sama live sebenarnya. Kita handle iklan dan live nih. Ya, karena kita kan ada agency live. Jadi kemarin kita live 24 jam. Ini menarik ya. Kemarin kita live 24 jam. Sebelumnya sellernya cuma live 2 jam paling sehari. Karena keterbatasan human kan. Dia bilang, yaudah kita live-in 24 jam deh selama bulan puasa kemarin. Nah, kemarin itu yang teriak afiliatornya. Jadi afiliatornya itu pada ngechatin dia, tanya, kakak kapan nggak nge-live? Mau dibegal traffic ya guys. Soalnya concern saya sebagai advertiser, gila lu udah buang 1M, ya, lu nge-live nggak 24 jam, pasti dibegal lah. Ya kan? Itu afiliator pada ngechatnya tanya gitu, kapan nggak nge-live? Gitu. Bilang nggak bisa, kita live 24 jam. Sekarang udah nggak 24 jam ya. Cuma waktu lagi event, gue bilang gas 24 jam nggak bisa. Jangan kasih kendor, gak gue matiin itu live. Jalan terus. Ya. Ganti-ganti aja hostnya. Jadi, begal affiliate itu bener-bener nyata guys. Ya, kemarin itu nyata banget. Apalagi event kayak gitu, wah, gila, aku merasa kayak, wah ini pressure banget deh dari teman-teman ini affiliate. Nah, ini tim manual versus GMV Max ya. Menurut saya sama-sama bagus, tergantung sellernya aja. Tapi kalau dibilang di kita manual. Ya sekali lagi tadi kan saya bilang ya, udah kasih agency, masa di GMV Max-in semua, ya kita berasa kalau manual lebih kerja daripada GMV Max. Ya. Dan kalau dari kita sih testing, kita bisa lebih scale up ya untuk mayoritas toko. Kecuali nih, teman-teman udah pakai full GMV Max masuk ke kita. Itu susah nih kita ganti manual, susah banget. Saat ini klien-klien yang baru mau masuk, rata-rata udah full pakai GMV Max. Dan kita pun banyak tolaknya. Karena kita merasa, ini terutama yang bagus GMV Max-nya. Dia GMV Max sudah bagus, masuk, nggak mungkin gue ganti manual. Nggak mungkin. Pasti traffic-nya drop. Itu udah pasti. Dan belum tentu kita dengan manual bisa lebih bagus daripada GMV Max sebelumnya. Jadi ini dilema sekarang. Kalau dari nol, belum pakai iklan nih ya, mau kita setting manual atau iklannya belum full lah ya, belum digaspol gimana, masih kecil-kecil lah, gue ganti nggak apa-apa. Cuman kalau udah full pakai GMV Max, gue nggak berani. Resikonya terlalu besar. Dan belum tentu trafficnya dapat kayak pas GMV Max dulu. Paling kalau kayak gitu, strateginya dari saya biasanya GMV Max-nya yang turun, ROAS-nya, baru kita perlahan switch. Karena kan kalau udah turun ya apa boleh buat, ya kan? Kita harus coba kotak-kotiknya pakai manual, ya kayak gitu sih. Tapi sekarang memang problemnya yang masuk, rata-rata yang mau jadi klien itu pakai GMV Max full, dan GMV Max ROAS-nya turun. Habis itu bilang, oh ini bisa dibantu nggak? Waduh, ini kacau nih. Orang kalau mau masuk, pasti udah bayar, mau hasilnya naik kan? Ini kalau gue ganti manual malah turun semua, celaka. Gue bilang, jangan deh, bedah aja deh. Ya, nggak bisa deh. Kita lagi banyak tolakin yang kayak gitu sih, jujur. Ya, karena problemnya sekarang emang kayak gitu, udah pakai GMV Max, turun. Menurut kalian ada solusi nggak lo kayak gitu? Bingung kan? Ya, jadi otomatis kan, kalau ini Shopee bilang ya, buat seller baru, ya, buat seller yang nggak punya waktu, kalau manual lebih pengalaman, ya. Tapi saya nggak tahu, makin kesini saya juga makin bingung ya, gimana. Karena GMV Max ini fokusnya untuk makan organik, ya. Dan manual kagak. Dan yang kita rasain kalau dari seller yang udah pakai GMV Max, stop organiknya lebih mati dibandingin kalau yang pakai manual.
ya kan? Nah, waktu event biasanya ya, tapi tentunya nggak semua seller, biasanya itu flat, ya, dibandingin yang manual. Karena manual mungkin bisa disetting lebih agresif. Mungkin kayak gini juga karena target ROAS-nya nggak diganti-ganti, ya. Kalau yang ganti-ganti mungkin juga beda. Tapi ini kalau yang tetap sama flat, walaupun modal hariannya belum habis, ya. Jadi JMP Max apa? Trafficnya ini bisa mengikuti target tapi resiko minim traffic. Nah ini kejadian. Jadi banyak yang bilang, om traffic ROAS-nya dapat, tapi trafficnya nggak ada. Gimana saya mau scale up? Ya, jadi ujung-ujungnya kepentok di sini teman-teman. Nah teman-teman yang saat ini pakai JMP Max bagus, tapi kalau nggak dapat traffic, nah ini gimana? Makanya kita pakai manual kalau di kelas, ya. Karena kepentok nih, nggak bisa. Jadi saya ngobrol sama Om siapa nih tadi? Ya, apa? Dika ya, iya dia bilang dia udah mentok, pakai CPAS, ROAS-nya malah jadi bagus ya, GMP Max-nya. Sebelum pakai CPAS malah kurang ya, tapi itu menarik juga. Dibilang setelah 8 bulan tapi pakai CPAS ya, setelah 8 bulan pakai GMP Max malah bagus. Nah itu insight baru. Ya mungkin solusinya pakai CPAS kan nggak tahu ya. Tapi silakan dicoba masing-masing ya. Nah, saat ini GMP Max maksimal target ROAS-nya 50. Jadi teman-teman yang jualan barang-barang mahal kayak apa si Christine tadi ya, mungkin kalau ROAS-nya dia targetnya di atas 50 udah nggak bisa pakai GMP Max, harus manual. Tapi dia juga pakai manual sih. Ya kan, makanya bisa tinggi ROAS-nya. Kalau teman-teman yang mau ini iklannya ROAS-nya yang lebih di atas 50 nggak bisa pakai GMP Max. Ya, kalau manual, ya saat ini ya, saya nggak tahu minggu depan, bulan depan. Saat ini kalau kita sendiri handle klien, mungkin dengan yang kriteria yang kita lihat udah cocok, kita pakai manual. Tapi again, yang masuk udah full GMP Max, biasanya kita nggak akan rubah. Karena berat banget untuk switch. Ya, jadi kita kalau di Gaspol teman-teman, saya dan Om Yowas, kita full manual. Ya. Nah, ini tadi ya, kalau GMP Max omsetnya besar dan ROAS-nya masuk target, itu mau lanjut GMP apa enggak? Jadi saya bilang, kalau udah ROAS-nya masuk, bagus, lanjut nggak? Lanjut. Ya, jangan diganti-ganti yang udah works ya guys ya, lanjut. Ya. Kalau nggak ada budget, mending GMP Max atau manual? Kalau nggak ada budget, GMP Max atau manual? Gak ngiklan kalau nggak ada budget. Ya. Ini nggak ada budget, mau iklan dari mana? Mau rugi? Ya enggak kan? Ya, jadi harus ada budget. Ya. Kalau settingan awal, mendingan pakai GMP Max atau manual? Settingan awal, GMP Max atau manual? Kalau untuk produk baru, GMP Max atau manual? Terus kalau di jalan nggak bisa pakai manual juga kan? Habis itu. Tapi produk baru pakai GMP Max sih cepet juga ya. Kalau manual kayak dia nggak jalan. Ada teman-teman yang pakai manual produk baru? Jalan? Jalan juga? Ya, jadi ya dilema sih, dilema. Menurut saya GMP Max lebih cepat kalau produk baru. Apalagi kalau settingan ROAS-nya taruh 2 gitu ya. Yang penting ada review dulu. Kalau nggak auto ya kan cepet ya kan. Abis itu coba ganti ke manual ya, abis itu ya. Nah kalau nggak dipantau dashboardnya mendingan manual atau otomatis atau GMP Max. Kalau nggak dipantau mending kasih kita ya, agensi ya. Biar kita yang pantau ya kan. Ya. Nah saat ini Shopee ini lagi pengen nge-push banget GMP Max.
Di semua notifikasi, guys. Ya, itu nyebelin banget. Kayak salah klik dikit udah ini. Kita klik ini tadi ya. Langsung muncul ya. Ini produknya, dia langsung auto, model harian dia set, efektivitas juga ya ini kan auto ya. Langsung sekali klik semua pindah. Mantep ya. Di sini ya, dia kasih lihat di sini nih, potensi GMP Max. Dia kasih di target, dia kasih di atas ini. Banyak. Belum lagi, ini yang paling kombonya, ultinya menurut saya nih. Nih ultinya nih, baru dapat kan. GMP Max Smart Voucher. Hah? Saya bilang gila, bener semua segila. Jadi, ini subsidi voucher dari Shopee buat yang pakai iklan GMP Max. Ini baru nih. Ini ulti banget menurut saya. Ya. Saya kalau baca gini, saya lemes, teman-teman. Akan semakin banyak seller yang pakai GMP Max. Dan kalau semakin banyak yang pakai GMP Max, akibatnya apa? ROASmu nggak akan kayak sekarang. Karena tujuan Shopee pakai suruh seller pakai GMP Max atau TikTok atau itu buat gimana? Atau kalau di Google sekarang udah pakai apa? Performance Max juga ya. Cara ngiklannya ya. Buat apa? Supaya mereka bisa kontrol revenue mereka berapa sih. Mereka lagi mau tutup bulan nih. Wah, udah gue kontrol deh ya. Pokoknya satu seller gue pajakin 20% dari omset seret gitu. Kalau manual kan agak lebih susah ya. Nggak ada hitungannya ya. Tadi ngobrol juga lagi event katanya GMP Max pagi-pagi subuh-subuh jam 1.20 ya. Habis itu tiba-tiba bisa turun jadi berapa? 2 ya gitu ya. 2,5 ya. Siang di 2,5, tapi malam closing lagi 5 gitu ya, baru sesuai target. Gue kayak berasa dipermainkan, maksudnya angkanya udah meaningless buat kita, maksudnya kayak cuma bener-bener ya 5 itu kayak udah budget kalau buat jualan ya udah kita set segitu. Jadi yang kita bisa kontrol lagi apa sebenarnya? Tugas kita mungkin sebagai seller, cari barang yang lo bisa dapat margin 50%, masih bisa laku, habis itu setel GMP Max kelar. Sesimpel itu nggak sih jualan dibuatnya? Ya, tapi menurut saya, ini game changer, saya juga nggak tahu. Mungkin manual berikutnya udah nggak works lagi, karena semua orang akan lebih pilih ke GMP Max. Kalau kayak gini berarti konversi naik kan? Konversi yang pakai GMP Max. Ya, ya. Tapi kesimpulannya itu sih yang nomor 1 ya. Akan lebih banyak seller yang pakai GMP Max. Ya. Dan GMP Max luasnya akan semakin mahal. Manual pun akan semakin mahal. Akan semakin sulit mendapatkan target yang kita mau. Berarti PR-mu sebenarnya cari produk yang kamu bisa jual, yang marginnya cukup. Regardless dari iklan. Kalau teman-teman udah bisa scale up di iklannya. Ya. Nomor 2. Ya baru nomor 2 ya. Ya, nomor berikutnya lebih pendek ya. Nomor 2. Nomor 2, offline sangat bisa lebih profitable daripada online. Ini yang gue bilang gue kayak orang gila tadi kan. Orang gila bener sekarang. Yang suruh orang transaksi WhatsApp. Mau beli satu pun layanin WhatsApp. Duitnya masuk, nggak usah tunggu 7 hari. Siapa yang ketahan 7 hari di Shopee kemarin? Hah? Di apa? Ramadan telat. Telat masuk saldonya. Tapi gue baru dengar cerita ini. Ini yang ada yang pakai order online nggak? Order online? Ada pakai order online ya? Saldonya nyangkut? Nah, kamu tahu masalahnya apa nggak? Ini desas-desus di baliknya ya. Jadi gini, kalian sering dengar kasus yang ini nggak? Orang nge-spam COD ke alamat-alamat di database-nya mereka. Banyak kan? Yang datang, yang terima siapa, nggak tahu dibayar. Ya kan? Dia kan beli database, nggak tahu dari siapa. Mungkin dari ekspedisi lah, dari orang dalam, dia beli database. Itu ada database misalnya 5.000 alamat. Gue kirim sampah ke rumah mereka. Kirim aja apa, perca kayak apa, kirim. Pokoknya pasti itu dibayar. Nggak mungkin 5.000 kirim, nggak ada yang dibayar kan?
Udah kita main persentase aja. Nah, platform kayak order online dimanfaatin sama oknum-oknum kayak gitu. Karena order online itu dulu sistemnya. Yang udah bayar, udah ready kan disalur, ditarik. Nah, barang yang balik, retur, itu kan dia akan nagih ke sellernya 2 kali kan, ongkir kirim sama ongkir balik. Begitu ditagih, kabur. KTP-nya KTP palsu. Kayaknya angkanya gede banget sih kemarin, setahu. Gede banget. Dan mereka udah pasti nggak main cuma satu akun kayak gitu. Gila sih orang jahat sih, jahat bener ya. udah nipu orang, nipu platform juga, kasihan sih bener. Ya, menurut saya gara-gara itu sih, karena kasus kayak gitu lagi banyak. Ya, tapi kalau Shopee sih enggak. Shopee itu di delay, kayaknya kalau tim Shopee sih bilangnya karena ada fraud atau apa ya, mungkin karena itu nggak tahu. Karena ada indikasi kita ada yang salah fraud. Tapi harusnya kalau clear sih aman lagi sih pencairan. Bukan karena kesulitan kayak gitu sih. Nah, ini offline ya. Menurut saya masih bisa profitable. Ya, saya jualan bubble ya, saya jualan thermal ya, plastik polimer, lakban, saya jualan kertas truk, jualan cup sealer, ya macam-macam lah. Pokoknya perlengkapan packing. Ini online nggak ada untungnya kalau buat saya. Ya, saya cuma buat nyebar kartu nama doang di online. Ya, karena kalau mau untung, ya saya jualan yang minimal, saya kirim satu pickup isi 50 baru untung. Ya, untung juga banyak, tapi ya lumayan kalau itu kan. Tapi bersih kan, daripada ngurusin driver satu-satu, ya kan? Orang pesen 2, pesen 1, belum lagi iklannya. Nah untung, online mah untung. Ya, kita cuma buat dapetin leads doang sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu fokusin. Tapi kalau ini yang nggak gede, ya kan nggak dapetin leads masuk, leads baru ya. Akhirnya orang tahu gitu, kita di mana. Yang saya harapin cuma teman-teman kenal, yang daerah saya kan di Tangerang ya, kenal belinya offline, udah gitu aja. Kalau nggak dari teman-teman yang online kenal, om saya mau beli, ya udah perdus ya belinya, itu ya udah. Nah itu untung, ya marketplace berat untungnya, tipis, kan barang-barangnya tipis juga, ya kan, yang umum lah barang-barang umum ya. Nah jadi gimana caranya convert mereka dari online ke offline kalau saya sih gitu ya, baru ada untungnya. Itu yang saya bedah selamanya ini kalau ketemu sama seller, ya saya bilang, yuk kita gambarin petanya, bisnismu seperti apa, strategimu gimana, harga jualmu hitungnya gimana. Kita pikirin sama-sama, saya brainstorm gimana caranya bisnis kamu ini supaya profit. Jangan jadi orang gila yang kita kerja tapi kita nggak tahu tujuan kita ngapain. Nah, jualan kan buat cuan. Ya, mau cuan yang mau di online, mau di offline, mau di jasa, yang penting cuan teman-teman. Dengan bisnis. Ya, offline onlinemu kalau misalnya minus boleh nggak? Boleh. Selama secara whole bisnis ini merupakan satu strategi gimana kita tetap cuan. Nah, saya kalau sebagai konsultan, tujuan saya buat bantuin kita mikir, bantuan klien mikir. Yuk, kita cuan gimana? Kamu profitnya sini, market share-mu di sini gimana? Apa yang bisa kita lakukan buat improve? Strategimu gimana? Ini yang saya kerjakan sebenarnya. Karena seringkali sebagai business owner kan biasanya udah terpaku mau operasional. Ya kan, pikirannya jadi butuh teman buat validasi sama tukar pikiran. Nah, itu. Ya, jadi saya kesibukannya biasanya gitu ya. Next. Nah, kita hitung harga jual. Nah, ini kan kasus yang kemarin sempat viral. Ya, viralnya di tempat saya aja sih. Intinya orang tuh bilang ya, 20% sekarang mana bisa jualan. Kemarin saya baru kelas ya. Ini kan materi kelas ya. Saya baru kelas kemarin hari Selasa. Ya. Om kan ada kan sana ya kelas ya. Kemarin tuh habis itu ada seller datengin sama saya, Om thank you ya. Saya ngikut kelas hari ini baru kebuka pikiran saya. Karena saya ngitung-ngitung, ternyata selama ini saya salah ngitung. Kalau ini kasus tadi kan 50.000 mau ambil cuan 20.000, dia jual 60.000. Ya. Ternyata salah cara ngitungnya. Cara ngitungnya orang dagang nggak boleh ditambah. Harus dibagi. Nah, si seller yang kemarin habis kelas itu bilang, Om thank you ya, saya dapat pencerahan itu. Selama ini saya bingung katanya. Saya udah ngambil untung sekian, 30% atau berapa ya dia bilang. Kok di laporan saya
untungnya dikit banget, bahkan minus. Dia jualan tepung apa kemarin? Tepung merek sendiri ya. Ternyata selama ini saya cuma salah hitung harga jual saya. Jadi margin yang saya pikir saya 30 atau 40, itu nggak segitu, saya bilang. Pantesan selama ini saya untungnya tipis. Padahal udah saya hitung-hitung, harusnya bisa. Kok tipis banget, bahkan rugi. Nah, teman-teman, jangan sampai salah ngitung harga jual. Salah ngitung ini kelar, teman-teman. Salah strategi dari awal namanya kalau salah ngitung kan. Salah ngitung kelar. Nah, masalahnya di dunia seller ini, ya, saya tuh masih laku sebagai trainer karena masih banyak yang salah ngitung. Ya, bahkan nggak tahu Shopee motong mereka berapa, nggak tahu duit yang masuk dari Shopee berapa, nggak tahu lihatnya angkanya di Shopee. Ini angkanya yang mana mau dilihatin? Potongan Shopee berapa aja, saya bisa bilang, ya ini kan teman-teman yang spesial ya, yang biasa udah ngikut kelas, yang memang udah emang main belajar ya. Mayoritas seller nggak tahu potongan mereka dari Shopee berapa, saya rasa. Mungkin potongan 12% tahu, potongan realnya mereka nggak tahu. Pernah nggak dibuka? Ya, Shopee Express saja kalau mau ngomong ya, ada seller yang kirim dari kecamatan A, ini sama-sama Jakarta ya, alamat di A, kecamatannya dia kirim dari B, itu aja selisih ongkirnya. Kalau dia nggak klaim, nggak cek, dia juga nggak tahu. Selisih ongkir pernah cek? Ya kayak gitu-gitu ya. Teman-teman ikut program apa aja? Cashback Extra pernah cek? Kan seringnya kalau saya bedah tanya, cashback extra ikut nggak? Nggak ikut. Lihat, ikut kok. Ya kan? Live extra ikut nggak? Nggak ikut. Ya, ini ikut. Ada potongannya. Ya, jadi kayak gitu-gituan ya akan memakan marginmu. Ya, kalau dari awal salah, semua sembarangan ikut-ikut aja. Ikut campaign Shopee, yang campaign yang potongannya berapa kalau kemarin Ramadan? 2, berapa ya? Persen ya? Hah? Berapa? Sesuai paket ya? Paket berapa sih? Beda-beda ya? Nah, itu gue juga nggak ikutin sekarang. Tapi itu kan semua makan margin semua ya. Ini maksudnya harus bisa dihitung dengan benar. Ya. Ini yang biasa saya lakukan nih waktu bedah nih. Ya. Jadi kalau modal 50.000, profit 50%, kita mesti jual berapa? 75.000 ya? Hah? 100.000? Jauh banget 75.000 ke 100.000 ya. Angkanya masih 50.000 loh. Kalau angkanya 100.000, 200.000. Ya, ini nggak diajarin di sekolah dulu ya. Nggak diajarin. Tapi cara ngitung kayak tadi ditambah sebenarnya benar. Kalau teman-teman tanya accountant, yang wajarnya tahu ya. Tapi kalau saya kan memang basicnya retail kan. Saya itu dulu kerja sebagai NSM di perusahaan retail. Saya kan masuk ke Alfamart, Alfamidi. Jadi saya sebenarnya ngitung-ngitung kayak gini udah biasa karena memang kita kan secara potongan rebate lah segala macam ya itu memang kerjaan sehari-hari. Soalnya kita kan memang dealingnya sama MD di modern market gitu. Jadi hitung-hitungan kayak gini emang ada wajar kalau buat saya. Cuma mungkin bagi teman-teman yang baru ya mereka motongnya nggak kayak gitu. Nah itu sih. Jadi teman-teman saya rasa wajar banget nih teman-teman bisa ya. Nah, berapa margin minimal untuk jualan online sekarang? Ya, minimalnya berapa? Minimalnya 12%. Minimal banget 12%, ya kan? Packing, nggak dihitung lah packing. Sedekah ya packing. Ya, misalnya packingnya 12, ya. Dan angka ini akan berubah September nanti. Misalnya, ini gue ngomong, tahun lalu September kan? 1 September tuh saya masih ingat tuh ya. Berapa bulan lagi guys? Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan lagi. Ya. Kalau naiknya 2%, masih bisa hidup nggak kita sekarang? Yang mungkin margin bersihnya tinggal sisa 5%. Belum lagi dengan efek perang dagang sekarang, ini kemarin ngobrol sama temen importer juga, dia bilang pabrik-pabrik di Cina sekarang itu lagi pada susah, pada demo. Mereka banyak yang kena unpaid leave. Cuman kalau baca di sosmed ada berapa kan lewat ya. Di sana pun sekarang lagi susah.
pabriknya dunia, kalau mau dibilang, itu lagi susah. Mereka nggak dapat orderan, kayak dulu. Dan ketika mereka nggak dapat orderan dan kapasitas pabrik mereka besar, yang mereka lakukan apa? Ya buang barang kali ya. Buang barangnya kemana? Indonesia ya. Jadi selamat teman-teman yang mainnya barangnya umum, apalagi barang impor, tanpa branding, akan rusak sih menurut saya. Tahun ini makin rusak lagi. Kalau nggak bisa ngitung, hancur. Ya, TikTok sama ya, kurang lebih ya. Oke, nah di sini kita di Data Pinter ada nih cara buat tabel kalkulator buat ngitung. Ya teman-teman, ini free, login aja tools gratis ya teman-teman bisa pakai. Ada kalkulator was ya, teman-teman bisa pakai. Kalau ini kan tadi kan bisa ngitung laba berapa ya dengan segala macam komponen yang kita masukkan. Ya, kalau ya bisa scan di sini tapi ke datapinter.com bisa ya. Tapi ini tools gratis ya, tinggal klik ya. Tanpa login bisa masuk.